Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sela Purdiana. Kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang materi manfaat teknologi informasi dalam mendukung aktivitas perusahaan yang telah diberikan oleh Bapak Sutikman STMkom. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sela Purdiana. NPM saya 203402516039 dengan program studi manajemen kelas reguler. Selanjutnya langsung saja saya jelaskan tentang materi kita pada kali ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi adalah fasilitas-fasilitas yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak dalam mendukung dan meningkatkan kualitas informasi untuk setiap lapisan masyarakat secara cepat dan berkualitas. Selanjutnya, teknologi informasi menurut para ahli. Yang pertama, Williams dan Sawyer. Menurut Williams dan Sawyer menjelaskan bahwa teknologi ialah sebuah gabungan dari suatu komputer dengan jaringan yang mempunyai performa cukup tinggi dan dapat membawa semua data baik dalam bentuk gambar atau video. Yang kedua, McEwan. McEwan menjelaskan pengertian teknologi informasi sebagai sebuah teknologi yang dapat digunakan untuk mengolah, mewujudkan, mengubah, menyimpan, dan menyebarluaskan informasi dalam segala bentuk. Yang ketiga, Heng dan Ken. Heng dan Ken menjelaskan teknologi informasi ialah satu paket alat guna membantu dan melaksanakan sebuah pekerjaan dengan basis informasi serta berhubungan dengan pemrosesan informasi. Yang keempat, Martin. Martin memaparkan pengertian teknologi informasi bukan hanya sebatas pada perangkat keras dan lunak yang dipakai untuk memproses dan menyimpan informasi, namun juga melingkupi pendistribusian informasi melalui teknologi. Yang kelima, Asosiasi Teknologi Informasi American atau ITAA. Dari sudut pandang asosiasi ini, pengertian teknologi informasi merupakan sebuah cara dalam pengolahan, penyimpanan, dan persebaran informasi yang berupa gambar, ucapan, naskah, dan numerik melalui mikroelektronika berbasis gabungan antara telekomunikasi dan komputasi. Selanjutnya ada tujuan teknologi informasi. Tujuan teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Jadi, dapat dikatakan karena dibutuhkannya pemecahan masalah, membuka kreativitas dan efisiensi manusia dalam melakukan pekerjaan menjadi penyebab atau acuan diciptakannya teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi, membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan efisien. Dengan kata lain, karena sangat solusi, kreativitas, efektivitas, dan efisiensi dibutuhkan dalam sebuah sistem kerja, maka teknologi informasi ini kemudian diciptakan. Berikutnya, saya akan menjelaskan fungsi teknologi informasi. Di sini fungsi teknologi informasi itu ada 6. Yang pertama, menangkap atau capture. Yang kedua, mengolah atau processing. Yang ketiga, menghasilkan atau generating. Yang keempat, menyimpan atau storage.
Yang kelima, mencari kembali atau retrieval. Yang keenam, mentransmisi atau transmission. Saya akan menjelaskan dari masing-masing fungsi tersebut. Yang pertama, ada menangkap atau capture. Menangkap di sini dapat diartikan sebagai menginput, misalnya menerima inputan dari keyboard, scanner, mic, dan lain sebagainya. Fitur capturing juga sudah tidak asing ketika Anda memakainya untuk menyimpan informasi tertentu. Yang kedua, ada mengolah atau processing. Fungsi teknologi informasi ini mengkomplikasikan catatan rinci aktivitas, misalnya menerima input dari keyboard, scanner, mic, dan sebagainya. Dengan adanya processing, Anda akan lebih mudah mengolah file atau data Anda. Pengolahan atau pemrosesan data dapat berupa konversi atau pengubahan data ke bentuk lain, analisis atau analisis kondisi, perhitungan atau kalkulasi, sintesis atau penggabungan, segala bentuk data dan informasi. Dengan adanya fungsi ini, pasti akan lebih memudahkan user. Yang ketiga, menghasilkan atau generating. Fungsi generating adalah di mana teknologi berperan sebagai alat untuk mengorganisasikan suatu informasi ke dalam sebuah bentuk yang lebih terarah dan mudah dipahami. Contoh sederhananya adalah grafik dan tabel. Keempat, ada menyimpan atau storage. Fungsi teknologi informasi ini merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Misalnya saja disimpan ke hard disk, disket, CD atau compact disk, tab, dan sebagainya. Yang kelima, ada mencari kembali atau retrieval. Fungsi teknologi informasi ini menelusuri, mendapatkan kembali informasi, atau menyalin data dan informasi yang sudah tersimpan. Misalnya mencari supplier yang sudah luas dan sebagainya. Ada kalanya data yang tersimpan sulit untuk ditemukan karena terlalu penuh. Dengan adanya fungsi ini dapat memudahkan user serta menghemat waktu. Yang keenam atau yang terakhir, ada mentransmisi atau transmission. Fungsi teknologi informasi ini mengirim data dan informasi dari suatu lokasi lain melalui jaringan komputer. Misalnya saja mengirimkan data penjualan dari user A ke user B, sehingga kita tidak perlu menyalin satu persatu dan cukup dengan saling sharing saja. Berikutnya pada slide ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya teknologi bagi perusahaan. Perusahaan merupakan tempat melakukan suatu proses penciptaan barang atau jasa yang kemudian akan didistribusikan kepada para konsumen. Untuk mendukung proses bisnisnya tersebut, perusahaan memanfaatkan teknologi sehingga proses diharapkan lebih efisien dan efektif, namun mendapatkan hasil yang maksimal. Penerapan teknologi sangat diperlukan sebagai alat bantu agar perusahaan dapat berkembang dan maju. Perkembangan teknologi informasi atau TI membawa pengaruh terhadap perkembangan perusahaan. Tanpa kita sadari, teknologi sudah mempengaruhi sistem kerja dalam perusahaan. Misalnya, jika kita dulu untuk membuat administrasi dengan menggunakan mesin TIK, lalu dokumen dikirim melalui kurir atau telegram, kini berganti memanfaatkan komputer. Surat menyurat dan dokumen lainnya bisa dikirim secara elektronik atau email karena ada fasilitas internet. Bahkan
Sekarang komputer dan internet telah menjadi kebutuhan pokok dalam berusaha. Begitu seterusnya. Perkembangan teknologi yang terjadi turut mempengaruhi sistem kerja dalam perusahaan. Berikutnya ada fungsi teknologi bagi perusahaan. Di sini fungsi teknologi bagi perusahaan itu ada 4. Yang pertama, operasional. Yang kedua, monitoring and control. Yang ketiga, planning and decision. Dan yang keempat, communication. Di sini saya juga akan menjelaskan masing-masing dari fungsi tersebut. Yang pertama ada operation. Terdapat 4 cara yang ditawarkan TI dalam mengurangi biaya kegiatan operasional, yaitu eliminasi proses, simplifikasi proses, integrasi proses, dan otomatisasi proses. Akan membuat struktur organisasi menjadi lebih ramping karena telah diambil alih fungsinya oleh teknologi informasi. Karena sifat penggunaannya yang menyebar di seluruh fungsi organisasi, unit terkait dengan manajemen teknologi informasi akan menjalankan fungsinya sebagai supporting agency di mana teknologi informasi dianggap sebagai sebuah firm infrastruktur. Berikutnya, monitoring and control mengandung arti bahwa keberadaan teknologi informasi akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan aktivitas di level manajerial embedded di dalam setiap fungsi manajer, sehingga struktur organisasi unit terkait dengannya harus dapat memiliki span of control atau peer relationship yang memungkinkan terjadinya interaksi efektif dengan para manajer di perusahaan terkait. Selanjutnya, planning dan decision. Mengangkat teknologi informasi ke tataran peran yang lebih strategis lagi karena keberadaannya sebagai penyedia dari rencana bisnis perusahaan dan merupakan sebuah tambahan informasi bagi para pimpinan perusahaan yang dihadapkan pada realitas untuk mengambil sejumlah keputusan penting sehari-harinya. Yang terakhir, communication. Sebagai prinsip termasuk ke dalam firms infrastruktur, dalam era organisasi modern, di mana teknologi informasi ditempatkan posisinya sebagai sarana atau media individu perusahaan dalam berkomunikasi, berkolaborasi, berkooperasi, dan berinteraksi. Selanjutnya, manfaat sistem informasi bagi perusahaan. Manfaat sistem informasi bagi perusahaan itu sendiri di sini ada 3. Yang pertama itu untuk meningkatkan efisiensi operasional. Sistem informasi dapat menjadi penolong dalam operasi sebuah perusahaan agar menjadi lebih baik, sehingga mampu menjalankan strategi keunggulan biaya, baik akuntansi sampai penelusuran order pelanggan. Dengan adanya sistem informasi, maka memproses data, transaksi bisnis, mengontrol proses industrial, sehingga produktivitas kantor dapat berjalan secara efisien. Yang kedua, memperkenalkan informasi dalam bisnis. Sistem informasi dalam sebuah bisnis ini mampu membangun biaya pertukaran ke dalam hubungan antara perusahaan, pemasok hingga konsumen. Contohnya inovasi teknologi sistem informasi, yaitu seperti penggunaan ATM. Dengan munculnya ATM ini, maka bank-bank besar bisa mendapatkan keuntungan strategis yang melebihi pesaingnya. Yang terakhir, mendukung pengambilan keputusan manajerial. Sistem informasi yang dirancang dan dilakukan dengan baik dapat menunjang proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin adalah
dasar tindakan untuk masa yang akan datang. Sebuah keputusan yang tidak didasari oleh informasi maka dapat berakibat fatal serta susah mencapai tujuannya. Selanjutnya di sini ada peranan teknologi informasi bagi perusahaan. Peranan teknologi informasi bagi perusahaan itu ada 5. Yang pertama, memudahkan komunikasi. Yang kedua, manajemen database. Yang ketiga, manajemen sistem informasi. Yang keempat, customer relationship management atau CRM. Yang kelima, dapat berjalan 24 jam penuh. Saya juga akan menjelaskan dari masing-masing peranan tersebut. Yang pertama, memudahkan komunikasi. Salah satu peranan yang cukup penting dalam dunia bisnis ada pada komunikasi. Dengan adanya teknologi informasi, komunikasi dalam dunia bisnis menjadi lebih mudah dan cepat, sehingga kegiatan bisnis bisa cepat terselesaikan dan semakin berkembang. Sebagai contoh, peranan ini ada pada email. Surat elektronik atau email merupakan teknologi informasi yang sudah wajib sebagai salah satu alat komunikasi. Dalam dunia bisnis, surat elektronik ini dipakai untuk komunikasi antar karyawan, atasan, dan pelanggan. Sesuai fungsinya, penggunaan dari email yang mudah menjadikan komunikasi dalam bisnis lebih efisien dan efektif. Semakin berkembangnya teknologi, kemudian muncullah teknologi informasi lain yang bisa membuat lebih mudah. Sebagai contoh, chatting di aplikasi WhatsApp, Line, atau sebagainya. Yang kedua, manajemen database. Sesuai dengan fungsi dari teknologi informasi yang sudah diulas di atas, salah satu peranan yang cukup penting adalah sebagai sarana untuk pengarsipan dokumen. Melalui teknologi informasi, sebuah perusahaan dapat memiliki database segala hal, terutama dalam dunia bisnis. Hal tersebut juga akan memberikan dampak lain, yakni tidak dibutuhkannya lagi lemari-lemari besar tempat menyimpan arsip-arsip. Cukup dengan penyimpanan digital seperti hard disk dengan kapasitas besar, semua bisa tersimpan dengan aman. Yang ketiga, manajemen sistem informasi. Peranan lain dari teknologi informasi dalam dunia bisnis, terutama perusahaan, adalah manajemen sistem informasi. Dengan adanya teknologi semacam ini, perusahaan dapat melacak data penjualan, biaya, dan tingkat produktivitas secara mudah. Dengan adanya sistem informasi yang jelas, juga dapat mempermudah perusahaan dalam mengawasi keuntungan dari waktu ke waktu. Kemudian, dapat meneliti untuk dikembangkan pada bidang yang memerlukan perbaikan. Yang keempat, Customer Relationship Management atau CRM. Peran dari teknologi informasi selanjutnya adalah sebagai manajemen hubungan customer atau yang sering disebut CRM. Dalam perencanaan dan pengolahan hubungan dengan pelanggan akan dimudahkan melalui teknologi satu ini. Dengan adanya CRM, dapat menyimpan setiap data riwayat hubungan antara perusahaan dengan pelanggan, sehingga jika memerlukan data pelanggan mendadak, maka sudah terekam dengan baik pada sistem tersebut. Peningkatan kepuasan pelanggan juga bisa berdampak karena adanya pelayanan yang cepat dari perusahaan. Yang kelima, dapat berjalan 24 jam penuh. Peranan teknologi informasi yang dapat diandalkan adalah mampu menjalankan bisnis selama 24 jam full dalam sehari. Dengan adanya teknologi informasi, maka bisnis yang Anda jalankan tidak
terbatas ruang dan waktu. Semua bisa diawasi melalui teknologi yang dibuat sedemikian rupa. Untuk pemesanan sebuah produk bisa dilakukan 24 jam atau kapan konsumen diinginkan. Hal tersebut berkaitan dengan persaingan bisnis di bidang pelayanan yang Anda berikan semakin mudah dikenal masyarakat dan akan berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi. Sekian penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Jika masih ada yang ingin bertanya atau memberikan masukan, bisa ditulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.